Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema kawanan kecil. Marilah kita membaca firman Tuhan berikut ini. Di Lukas pasal 12 ayat 31 sampai 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah mendengar firman Tuhan berkata, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Dan firman Tuhan ini bisa kita mengerti, saudara, bahwa di dalam dunia ada dua kawanan. Yang pertama adalah kawanan besar yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Bapa. Dan yang kedua adalah kawanan kecil, di mana Bapa berkenan memberikan kerajaan itu. Hari ini kita mau belajar untuk memahami kebenaran ini, supaya kita mengerti di mana posisi kita berada saat ini. Apakah kita sedang berada di kawanan besar, di mana Allah tidak berkenan atas hidup kita? Ataukah saat ini kita berada di dalam kawanan kecil, yang mana perkenanan Allah nyata atas hidup kita? Dan jika ternyata hidup kita masih berada di dalam kawanan yang besar itu, maka kita dapat menggunakan kesempatan yang ada. Kita dapat memakai waktu yang Tuhan berikan untuk berbalik dan bertobat, meninggalkan kawanan besar itu dan masuk menjadi bagian dalam kawanan kecil yang ada dalam perkenanan Allah. Nah, hari ini kita mau belajar. Orang-orang yang masuk dalam kawanan kecil ini adalah yang pertama, memiliki fokus hidup dalam pemerintahan Allah. Ya, sekali lagi, orang-orang yang masuk dalam kawanan kecil ini adalah yang pertama, memiliki fokus hidup dalam pemerintahan Allah. Saudaraku, kalau kita membaca satu pasal ya, dalam Lukas pasal 12 tersebut kita baca seluruhnya, maka kita akan mengerti bahwa Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya dan orang banyak juga mendengarkan perkataan dan ajarannya. Dan firman Tuhan ini berarti juga ditujukan pada kita yang mau mendengar dan belajar memahami ajaran Kristus, supaya kita sungguh-sungguh menjadi bagian dalam kawanan kecil yang mendapat perkenanan Allah itu. Maka setiap kita harus memiliki fokus yang berbeda dari fokus hidup orang dunia atau orang-orang yang berada dalam kawanan besar. Fokus hidup kita haruslah hidup dalam pemerintahan Allah. Nah, kalau pada umumnya orang-orang yang berada dalam kawanan besar, fokus hidupnya tertuju kepada perkara-perkara duniawi, yaitu hidup berfokus untuk mengumpulkan harta di bumi, mengumpulkan kekayaan dan mencari kesenangan di dunia ini. Maka, fokus hidup orang-orang yang masuk menjadi bagian dalam kawanan kecil ini adalah fokus hidup untuk mencari kerajaan Allah dan hidup dalam pemerintahannya. Artinya fokus hidup kawanan kecil ini adalah mencari Allah
dan hidup mentaati segala perintah dan kehendak-Nya. Jelas berbeda sekali fokus hidupnya, saudara. Kemudian menjadi orang-orang yang termasuk dalam kawanan kecil ini memang sangat sukar. Karena itu sedikit saja orang yang berada dalam kawanan ini, sehingga Tuhan mengatakan sebagai kawanan kecil. Artinya sedikit orang saja yang ada dalam kawanan ini. Mengapa bisa demikian, saudara? Karena orang-orang yang menjadi bagian dalam kawanan kecil ini adalah orang-orang yang berjuang semenjak hidup sekarang ini untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, untuk tidak menginginkan dan larut dalam spirit atau gairah hidup orang dunia pada umumnya. Orang-orang yang mau menjadi bagian dalam kawanan kecil ini akan hidup selalu untuk mencari perkenanan Allah. Berbeda dengan hidup orang dunia pada umumnya yang selalu fokus untuk dirinya sendiri, untuk memuaskan hasrat dan keinginannya, untuk berfokus mencari kekayaan dan kesenangan bagi dirinya sendiri. Orang-orang yang menjadi bagian dalam kawanan kecil ini bukannya tidak bisa merasakan kesenangan dan kenikmatan hidup, bukannya tidak giat bekerja dan bermalas-malasan, melainkan orang-orang ini tentu dapat merasakan kesenangan dan kenikmatan hidup pada umumnya, dan tentu akan giat bekerja dan melakukan tanggung jawabnya. Perbedaannya ya terletak pada fokus hidupnya. Hidupnya bukan untuk berfokus pada kesenangan dan kenikmatan serta kebanggaan untuk dirinya sendiri, tetapi fokus hidupnya untuk mencari Allah dan mencari perkenanannya. Fokus hidupnya untuk berbakti dan melayani Allah setiap hari. Dengan cara bagaimana? Dengan mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Seperti bunyi firman Tuhan di Roma pasal 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Inilah orang-orang yang menjadi bagian dalam kawanan kecil. Amin, saudara. Amin ya. Berikutnya, yang kedua, orang-orang yang masuk dalam kawanan kecil ini adalah orang yang melepaskan dan mengosongkan dirinya. Jadi yang kedua ini adalah melepaskan dan mengosongkan dirinya. Tentu hal ini sangat sukar sekali, bahkan mustahil dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya masih berfokus untuk dirinya sendiri, yang fokusnya masih mencintai dunia dengan segala kesenangannya. Pasti sukar sekali dan mustahil untuk melepaskan segala miliknya dan mengosongkan dirinya. Karena itu Tuhan sudah memperingatkan pada setiap kita yang mau menjadi bagian dalam kawanan kecil, seperti yang dikatakannya berikut ini di Lukas pasal 12 ayat 15, kemudian kita lanjut ayat 20 dan 21. Ayat 15. Katanya di sini menunjuk pada Yesus. Jadi kata Yesus lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Jadi meskipun orang tersebut tamak dan hidupnya berfokus untuk mengumpulkan harta sehingga dia memilikinya berlimpah-limpah, tetapi apa yang dia punyai, harta itu tidak akan dapat menjamin supaya bisa hidup sehat dan senang selamanya di dunia ini. Karena pada akhirnya
orang itu pun akan mengalami kematian. Dan kematian bisa datang kapan saja. Lantas apa yang salah dengan cara hidup seperti ini? Mencari harta sebanyak-banyaknya dengan tamak, terus kemudian bersenang-senang. Apa yang salah? Ayo kita lihat perkataan Yesus berikutnya ya, di ayat 20 dan 21. Yang berbunyi demikian. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Ayat 21-nya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, jelas sekali bukan? Orang yang hidup berfokus pada dirinya sendiri dan mengumpulkan harta untuk kepentingan dan kesenangannya sendiri, sehingga waktu hidupnya habis tersita untuk menyenangkan dan melayani dirinya sendiri. Maka Tuhan katakan orang demikian ini sebagai orang bodoh, sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Karena itu, jika kita mau memutuskan untuk menjadi orang bijak, yaitu orang yang tergabung dalam kawanan kecil itu, maka kita tidak boleh lagi hidup berfokus pada diri kita sendiri. Hidup untuk melayani segala keinginan dan kepentingan kita yang semakin dituruti akan semakin tamak, semakin banyak keinginan yang menuntut untuk dipuaskan. Keinginan yang satu dipuaskan, memiliki keinginan-keinginan yang lain yang menuntut untuk dipuaskan. Akhirnya waktu hidupnya akan habis untuk memuaskan keinginannya. Yesus sudah mengatakan di Lukas pasal 12 ayat 33 yang berbunyi demikian. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Di sini Yesus berkata kepada setiap kita untuk tidak boleh merasa memiliki apapun, entah itu memiliki harta, memiliki keinginan untuk diri sendiri, dan terikat pada kesenangan, terikat pada hobi kita, dan lain sebagainya. Kita harus melepaskan dan mengosongkan diri kita dari segala hal-hal itu, supaya kita dapat mengubah fokus hidup kita untuk mencari kerajaannya, untuk sungguh-sungguh menemukan Allah, untuk memahami pikiran perasaannya, dan hidup dalam pemerintahan Allah setiap hari, setiap waktu, untuk berbakti dan berkenan kepadanya. Ayo, coba kita masing-masing renungkan. Bagaimana dengan fokus hidup kita? Ya, bagaimana dengan fokus hidup kita selama ini? Apakah kita sudah melepaskan dan mengosongkan diri kita dari segala kesenangan dan keterikatan akan perkara-perkara duniawi? Yesus sendiri juga berkata di Lukas 14 ayat 33 yang berbunyi demikian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lihat, jelas sekali saudara, orang-orang yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, yang masih terikat oleh berbagai hal, tidak dapat menjadi murid Yesus. Artinya tidak dapat memahami dan menghidupi ajaran Yesus dengan benar. Mengapa demikian? Karena orang-orang tersebut masih terikat dengan percintaan dunia, masih terikat oleh kesenangan dan kenikmatan dunia, masih matre dan tamak, yang mana hal itu akan terlihat dari cara hidup, dari perkataan dan perbuatannya. Dari perbuatan orang tersebut akan terlihat. Dan kita dapat melihat, saudara, Yesus sendiri memberikan contoh, memberikan teladan bahwa dia juga mengosongkan dirinya selama dia hidup di dunia ini.
Mari kita lihat di Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 9 yang berbunyi demikian. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi saudara, Yesus Kristus selama di dunia pun mengosongkan dirinya dan mengambil sikap hidup sebagai seorang hamba yang melayani Allah dan melayani sesamanya manusia. Yesus hidup dalam pemerintahan Allah dan taat melakukan kehendak Allah sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena itulah Allah berkenan dan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Seperti bunyi firman Tuhan di Matius pasal 17 ayat 5. Ini berarti jika setiap kita ini mau berkenan kepada Allah, maka kita harus mendengarkan dan memahami ajaran Yesus. Kita mau belajar kepada Yesus dan hidup dalam ajarannya, serta memiliki cara hidupnya, sehingga kita pun menjadi bagian dalam kawanan kecil yang berkenan kepada Bapa. Selanjutnya, orang-orang yang masuk dalam kawanan kecil ini adalah yang ketiga, menjadikan Tuhan sebagai harta miliknya. Ya, jelas sekali, orang-orang yang masuk dalam kawanan kecil ini adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai harta miliknya. Jadi, marilah kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta milik kita sejak kita hidup di bumi sekarang ini. Supaya apa, saudara? Supaya nanti kita diperkenankan untuk masuk di dalam kerajaannya. Orang yang memiliki harta bagi dirinya sendiri, untuk memiliki kesenangan dan kenikmatan hidupnya sendiri, tentu orang itu tidak akan menjadikan Allah dan Tuhan sebagai harta miliknya. Sehingga ketika menghadap pengadilan Tuhan, orang tersebut menjadi miskin di hadapan Allah. Karena dia tidak memiliki harta yang sesungguhnya, yaitu Tuhan dan Allah sendiri. Lewat firman-Nya, Yesus mengingatkan kita ya di Lukas pasal 12 ayat 34. Mari kita baca lagi. Karena itu, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, bagaimana dengan hati kita saat ini, saudara? Bagaimana dengan hati setiap kita saat ini? Apakah hati kita tempatkan pada dunia dengan segala kesenangannya? Atau hati kita ini kita tempatkan pada Tuhan Allah dan kerajaannya? Hal ini sangat penting untuk masing-masing kita menyadarinya. Karena ini menentukan fokus hidup kita. Ini menentukan arah hidup kita atau kiblat hidup kita kepada dunia atau kepada kerajaan Allah. Jadi ketika hati kita taruh pada dunia, maka arah hidup kita arahkan pada dunia. Tetapi jika hati kita taruh pada kerajaan Allah, maka kita akan mengarahkan hidup kita untuk fokus hidup dalam pemerintahan Allah. Mencari kerajaannya dan hidup dalam pemerintahannya. Marilah kita menjadi bijak. Orang yang bijak di hadapan Allah adalah orang-orang yang mengumpulkan harta di surga sejak di dunia ini. Orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang-orang yang menjadikan Allah sebagai harta miliknya yang berharga sejak hidup di dunia ini. Jadi orang yang bijak tentu akan berfokus untuk mengumpulkan harta di surga sejak dia hidup di bumi ini. Dengan cara bagaimana? Dengan menjadikan Allah dan Tuhan sebagai harta miliknya satu-satunya. Bagaimana bisa begitu?
maka orang itu harus melepaskan dan mengosongkan diri dari segala hawa nafsunya, melepaskan dan mengosongkan dirinya dari percintaan dunia dan dari segala dosa serta keterikatannya akan hal-hal yang berhubungan dengan hobi dan mamon. Supaya apa? Supaya orang-orang yang bijak ini, orang-orang yang masuk dalam kawanan kecil ini dapat memfokuskan hidupnya untuk mencari kerajaan Allah dan hidup dalam pemerintahan Allah sejak di bumi ini. Dengan cara bagaimana? Dengan terus belajar untuk memahami ajaran Kristus yang mengubah akal budinya atau mengubah cara berpikirnya, sehingga semakin mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah kita selalu berjuang untuk menjadi orang-orang yang masuk dalam kawanan kecil ini, yaitu sekelompok orang yang tidak banyak jumlahnya, tetapi yang hidupnya berkenan kepada Allah dan yang ikut memerintah di dalam kerajaannya yang kekal nanti. Amin. Kita harus memiliki fokus hidup dalam pemerintahan Allah dengan melepaskan dan mengosongkan segala milik kita, segala dosa kita, segala keinginan dan ambisi kita, supaya kita dapat menjadikan Tuhan sebagai harta milik kita satu-satunya sejak saat ini dan sampai selamanya. Tetaplah semangat dan teruslah berjuang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.